Jebret Tim, sampai juga kita di bahasan terakhir kita MU TV. Masih seputar kita ngobrolin soal pembelian sahamnya oleh Radcliffe ya. Sebelum kita bahas soal prediksi nanti. Kemarin Senin sempat kita bahas nih, pada pesimis semua ngomongin Radcliffe, walaupun cuma 25% ya. Jelas pesimis. 25% tapi sportingnya dia ngatur. Gini, gue sedikit flashback ya. Di Offside 2 gue masih ingat sama di DPI. Gue bilang sama Panji, Qatar akan berikan segalanya untuk bisa menguasai MU, oke? Dan terbukti mereka lakukan dari bidnya 2 juta sampai 6 juta, 3 kali lipat. Pokoknya mereka udah lakukan segalanya untuk. Tapi bola ini kan di tangan Glazer. Gue bilang juga nanti gue WhatsApp Glazer, gue bilang lu tahan jual MU 2-3 tahun dulu biar value-nya naik. Dan nggak dijual sekarang. Mereka tahu itu ya. Tapi yang dijanjikan oleh Sheikh Jassim itu realistis nggak sih Coach? Ketika itu benar gitu kan membeli saham Gini. Lu bicara orang yang duitnya tinggal metik di kebun. Duitnya tiap hari dipetik gitu. Gak kurang duit itu. Artinya nggak ada serinya. Jadi kalau sudah Qatar, Saudi, Dubai, Abu Dhabi, Kuwait, itu yang turun tangan, udah susah ngelawan. Ngerti nggak? Susah dilawan. Maka dari itu bid dari 2 juta, maka dari itu gue berani bilang, ini Qatar lakukan segalanya. Kenapa gue yakin? Sekali lagi gue bukan paranormal. Karena kalau Saudi beli Newcastle image-nya di dunia nobody knows. Presentasinya kecil. Mereka cuma di Newcastle fansnya gede. Ya, di luar St. James Park atau apalah nama itu stadion tiap minggu full 50-60 ribu, oke? Tapi di luar nothing. Once lu beli MU, lu nggak harus ngapa-ngapain. Fansnya udah kececeran. Ngerti nggak? Sampai semua goa di itu penuh dengan fansnya MU. Tapi artinya lu udah beli sejarah lu. Lu udah beli fans base lu. Yang lu harus lakukan hanya keluar duit untuk beli pemain bagus, pelatih bagus, dirtek bagus, seperti yang dilakukan City. City itu ownernya dari Abu Dhabi loh. Saudi duitnya puluhan kali dari Abu Dhabi. Ngerti nggak? Jadi kalau MBS mau, dia tinggal pompa duit kasarnya. Cuman dia butuh waktu lama kan? Kayak City butuh waktu lama, dan sekarang pun penontonnya juga so-so lah, ngerti nggak? Tapi kalau lu beli MU, walaupun duit lu pas-pasan kayak Radcliffe, lu tinggal begini aja. Domba-dombanya banyak banget ya kan sih? Semua gua keluar itu. Gua langsung kosong, ngerti nggak lo? Iya. Karena fansnya dengan Real Madrid dan Barca paling banyak di dunia. Maka dari itu Qatar ngotot untuk beli MU karena lu hanya keluar duit, lu nggak butuh waktu lama. Newcastle butuh waktu lama, City butuh waktu lama, MU tidak. Itulah kenapa gue berani ambil kesimpulan Qatar ini akan ngotot untuk lakukan keluarlah dari 2M sampai 6M, 3 kali lipat. Ditolak. Mereka udah lakukan segalanya dong untuk dapat, akhirnya ditolak. Oke. Si Radcliffe masuk. Radcliffe ini kan kacau. Cuman berapa persen minoritas? 25%. Utang nggak dilunasin. Invest juga enggak. Tapi ya akamsi. Akamsi nggak? Ya. Radcliffe itu akamsi. Dalam arti mungkin pride-nya orang Manchester bisa jadi owner minoritas. Glazer udah diiming-imingin loh. Kelihatan bahwa Glazer ini nggak peduli. Si Yasin datang, gue lunasin utang lu 1 M-an lebih. Nah, gue invest di infrastruktur lu. Diperluas tuh kapasitas. Gue perbaiki semua. 1-2 M. Gue invest di sepak bola cewek lu. Gue invest di squad lu. Gue keluarin duit. Di samping 6 M masih keluar lagi 4-5 M. Glazer, I don't care. Kalau gue gak jadi pemilik lagi, gue gak peduli mau lunas atau enggak. Wow. Karena yang diinginkan oleh Yasin di luar yang IPO itu 70% kalau nggak salah, 70 lebih jadi owner. Jadi semua Glazer nggak jadi owner, total diambil alih. Nah Glazer sadar juga, jujur ya kalau gue jadi Glazer, gue lakukan hal yang sama kayak Glazer. Nggak akan dijual. Nge-keep. Nggak akan. Kenapa? Value MU ini naik terus.
di tangan Ratcliffe akan menjadi orang yang tepat kah untuk melakukan perombakan, memperbaiki MU ke Enggak, depan? lu memperbaiki kan butuh duit. Iya. Kalau dia nggak keluar duit mau apa? Emang dia tukang sulap apa? Kan enggak. Pemain-pemain yang dibelikan MU juga cukup mahal. Oh iya, Coach. dan itulah yang gue lihat juga. Gue lebih pesimis daripada mayoritas fans MU. Walaupun kalau MU kalah, Happy. Gue pasti happy dan ngebully. Tapi kalau gue harus, Semua happy itu gue kalau harus objektif, gue lihat tahun ini MU masih bangkit. masih bisa bangkit. Ya, absolutely. MU akan bangkit. Bahkan gue bilang MU bisa masuk 4 besar. Yang gue prediksi kan Arsenal, City, Liverpool sama MU. MU. Masuk 4 besar. Spurs nggak ya? Ya, Spurs kan tiap tahun begitu, selalu di papan atas. Hilang. Ntar Desember udah mulai turun-turun. Dan kalau Pakai. kita ngomongin Ya, soal Rizal. MU, ini tim yang baru aja di tahun ini mecahin rekor untuk sponsor Adidasnya, sponsor terbesar sepanjang masa, dan juga mereka baru aja mecahin rekor juga di akhir musim kemarin sebagai tim dengan revenue paling besar, Ya. dan itu memecahkan rekor semua tim yang pernah ikut di ajang industri sepak bola ini. Jadi bisa dibayangkan begitu masifnya United. Dan gue sempat bilang juga ketika mereka ngomong di DPI, ketika mereka deal dengan Adidas dengan bayaran kontrak paling tinggi, ya bisa gue bilang emang top of mind kalau ngomongin bola itu masih MU sampai sekarang. Top Oke. of mind ya kalau kita ngomongin bola, tim apa ya Manchester United. Ya, sekarang gue tanya, Masih terjadi. emang orang Adidas setolol itu? Lihat MU tahun lalu, Iya. ya, bisa bilang terseok rank 4 Revenue-nya gokil. dibuat enak, tapi kan mereka melihat kontraknya 10 tahun kan? Iya, Iya, panjang. Yang mereka lihat kan long term. Jadi seperti gue sama orang Adidas, gue juga ngelihat MU ini bahaya. MU ini akan bangkit. Tapi selama mereka nggak bangkit, kita manfaatkan. Kita bully. Kita injek-injek Justru fansnya. dibully semakin value-nya semakin Iya. tinggi ya. Kita injek-injek itu fansnya. Oke? Mumpung bisa. Karena nanti nggak bisa, gue yang dibully sama mereka. Dibalik, oke. Ngerti nggak? Tapi gue lihat MU akan bangkit tahun ini juga. Begitu pula juga Adidas itu orang yang pintar semua. Iya. Profesional yang sudah punya hitung-hitungan. Ruginya di mana, untungnya di mana. Mereka bisa melihat prospek ke depan. Itulah kenapa gue juga bilang di DPI ke Panji. Gue jadi Glazer, gue nggak akan jual full. Ngapain? Kalau lu dalam 2 tahun, Glazer itu sebenarnya minta 8M, Nes. Oke? Value di pasar itu 3M. Apalagi sekarang setelah Yasin mundur, sahamnya drop ke 18,4 Ya. kalau nggak salah, Oke. per saham. Menurun lagi kan. Jadi kalau lu punya aset 3M, let's say lu punya rumah lah, lu punya rumah di Pondok Indah harganya 3M. Ada orang datang kucuk, gue beli nih 6M rumah lu. Kan biasanya dijual. Iya. Iya kan? Ini enggak. Ini enggak. Kenapa ini enggak? Karena dia lihat rumah gue tempatnya strategis. Desainnya bagus, investasinya semua bagus. Makanya kalau gue tunggu lagi ini bisa ke 8M. Kecuali Yasin sekarang bilang, nih gue kasih lu 8M. Nah, Ngerti nggak? Baru mungkin dilepas. Nah, Yasin mentok dari 2 udah ke 6 udah mentok kan? ya. Nggak mau naik lagi. Iya. Nah kalau Glazer, gue tunggu 1-2 tahun lagi. Kalau seandainya naik prestasi MU, Wah, lebih value tinggi lagi. naik, sponsor naik, semua naik. Gue bisa jual 8M. Apa salahnya lu dapet 2 miliar dolar ekstra ya? 2 miliar dolar ekstra atau 2 miliar pounds malah ekstra dalam 2 tahun. Gue sih gue tunggu. Dan ini uniknya kita kan hampir masuk di bulan November nih. Gue masih ingat banget November tahun lalu itu keputusan baru muncul di media tuh. Glazer akhirnya bisa untuk ngejual MU mulai muncul ke permukaan. Akhirnya ada keputusan itu. Tes ombak kan? Bersamaan sama Liverpool juga kan waktu itu. Iya. Owner-owner Amerika bersamaan hampir secara waktu bersamaan ngumumin kalau mereka mau ngejual tim. Yang awalnya umuminnya mau mayoritas, lama-lama geser ya minoritas saya deh Nggak. jualnya segala macam. Kalau Lama-lama Liverpool bergeser. jelas-jelas pasar. bilang kita mau jual minoritas. Beda dengan yang ini. Makanya nggak ada yang minat. Kalau mayoritas baru. Kalau MU hanya bilang ngejual. Iya. Oh, Nggak Jadi bilang. pada datang. Nggak bilang Iya, mayoritas apa nggak minoritas. bilang. Investor pada datang. Investor pada datang. Jadi mereka mau cek ombak aja. Tes pasar. Oh ternyata MU masih seksi ya, absolutely. That's why dari bulan Juni Juli waktu liga lagi nggak ada kan obrolan kita udah banyak banget tuh ngomongin soal ini jadi nggak sih Qatar sampai ada tenggat waktu itu Iya. 2 minggu 3 minggu nggak jadi Loh, juga. segala Qatar macam. itu udah berikan segalanya. iya. Qatar itu benar-benar udah nungguin. berikan segalanya karena mereka ngebet banget. Tapi semua juga ada batasnya. Akhirnya Dan gue rasa naik 300% untuk gue sudah luar biasa kan. Yasin bakal alat untuk
ngotot untuk beli lagi atau beralih Pasti. ke tim lain? Mungkin Liverpool mungkin katanya dikabarkan akan dibeli oleh Yasim. Gini ya, orang Timur Tengah bukan orang Timur, orang Asia. Egonya itu kan orang kaya Asia. Timur Tengah kan Asia, termasuk Jepang, Cina, Indonesia. Gengsi. Orang kaya itu kan gengsinya tinggi. Beda sama orang Eropa. Apakah dia berhenti di sini atau masih lanjut lagi nih? Lu kalau lihat Glazer jalan-jalan di New York, udah kayak gembel. Biasa aja. Lu nggak nyangka kalau dia itu bilioner. Bukan milioner, tapi bilioner. Nggak nyangka. Dan kalau gue jawab Karena nggak pertanyaan, peduli dengan ego. Tapi kalau Arab kan egonya tinggi. harus dapat ini. Harus dapat. Karena kalau dia lepas total, Saudi masuk, disalib itu. Ya mungkin dia sakit hati. Wah gue beli Liverpool aja atau siapa kayak nanti di Liga Inggris atau dia akan tetap ngotot. Lu terus mau beli MU. lu mau beli Liverpool. Kalau FSG sudah bilang kita nggak mau jual mayoritas, mau apa? Oke. Nggak ada guna juga. Yang bisa jual Arsenal. Nah itu masih bisa tuh. Aja ntar dulu kalau itu. Nah itu Arsenal masih bisa dijual full tuh. Biar Liverpool ada temennya sesama Iya, Amerika iya. dulu lah, tahan Nah, dulu. gimana kalau Kroenke bilang, ya gue mau jual 100% dengan itu. Nah semoga doa gue terkabul kejual. Ya, Jasim ke Arsenal aja begitu. Kalau Rizal ngomongin soal menanggapi. Jasim bakal balik lagi apa enggak, gue yakin akan balik lagi karena balik di bulan Juni Juli pun mereka udah ngasih tawaran yang katanya tuh udah take it or leave Iya, it. iya. Mereka udah ngasih itu, Ternyata tetap, datang iya, juga, dan iya, gue rasa iya. pola itu akan terus berulang Iya, sampai akhirnya dapat sampai mereka 100%. dapat, betul. Dan itu ya take it or leave it aja, mereka bisa balik lagi. Kenapa 1 tahun 2 tahun mendatang nggak akan balik lagi? Jadi gue rasa mereka akan balik lagi. Tapi untuk fans MU dengan kepemilikan Radcliffe ini yang walaupun saham minoritas tapi yang dijanjikan adalah Ini belum pembenahan. deal juga kan sama Radcliffe. Masih proses segala macam. Iya. Tapi Besok katanya- arahnya udah jelas lah. Ya, Arahnya besok gitu. katanya. Tapi Ada untuk potensial 25% katanya dia bakal punya kendali di bidang sporting director, ya mungkin itu angin segar juga buat United karena ini kan udah jadi masalah di United selama 10 tahun 20 tahun terakhir, sporting director aja selalu jadi masalah, soal rekrutmen selalu jadi masalah. Jadi gua rasa dengan kehadirannya Radcliffe, apalagi dia mau datangin si Paul Mitchell, seharusnya menjadi angin segar dan Bisa lah ya. bisa jadi game changer juga untuk di Manchester United. Tapi yang perlu kita ketahui juga yang namanya perombakan sporting director, yang pasti juga ada perombakan soal transfer policy, itu nggak akan datang dalam waktu singkat juga perubahan yang akan dirasakan Ya, ke pelan-pelan timnya. ya. Kayak contoh paling dekat ya Liverpool, kalau mau ngandelin Moneyball itu kan contohnya sporting director ngetren itu kan waktu itu si Liverpool tuh, si Edwards iya. itu kan hasilnya nggak setahun 2 tahun, nggak setahun 3 Pelan-pelan, tahun, iya. 4 tahun 5 Butuh tahun waktu. baru bisa pemainnya tuh perform, baru bisa ngasilin gelar ya mungkin Enggak, akan kita itu lihat di itu United. gue bilang Moneyball-nya Liverpool flop. Yang bikin Liverpool sukses itu Klopp. Klopp. Tapi Oh, termasuk dong itu Klopp, Moneyball, bukan proses-proses Moneyball. bukan itu. Moneyball. Lu sebagai fans Liverpool, lu lihat 3 tahun yang lalu berapa pemain muda yang mereka beli yang flop. Ya tapi mungkin gini coach, kalau ngomongin bandingin sama Liverpool sama MU, kalau Liverpool kan prosesnya dia harus jual untuk ngebeli. Tapi kan kalau untuk United, mereka punya daya kantong yang lebih dalam. Beli Ya aja seharusnya mereka bisa ngelakuin Sebenarnya itu. Liverpool juga punya, cuma Kan nahan pelit dikit aja. tahan dulu. Oke, Oke. nah Kalau untuk masalahnya United lebih. masalah Niko besok lawan Sheffield harusnya bisa dihajar dong sama MU. Bisa, tapi Sheffield ini selalu menyulitkan tim-tim besar. City aja kemarin disulitkan sama Sheffield. Ya, 3 poin jaminan nggak melawan juru kunci bagi MU. Kalau untuk Arsenal jaminan gua kesulitan juga kalau nggak salah Iya, lawan Sheffield. termasuk yang bisa. Kalau untuk merepotkan. sejarahnya pun juga Liverpool ketika main di Bramall Lane sempat kesulitan juga pernah, walaupun menang tapi menangnya kesulitan. Tapi kalau ngomongin soal MU ini ya, kalau ngomongin jaminan 3 poin, gue untuk musim ini nggak pernah bilang United di tiap matchnya bisa garansi 3 poin karena mereka selalu punya, entah kenapa mereka punya kemampuan untuk bisa ngebikin lawan itu main lebih perform dibanding mereka gitu. Jadi gue bisa khawatir juga akan United lawan Sheffield Nggak, sekalipun. lawan Sheffield harusnya bisa lah. Harus sih, tapi di atas Sheffield itu hancur-hancuran. juru kunci Harusnya. loh. Dan United kemarin udah nunjukin mereka punya karakter, mereka mau berjuang sampai menit terakhir lawan Brentford, mereka seharusnya bisa mempertahankan intensitas kayak gitu ya. Kalau mereka bisa mempertahankan itu seharusnya nggak ada masalah. Ditambah Onana harusnya bisa ngerespon lebih bagus lagi. Beda lah kalau dibanding lu kalau ketemu Burnley yang di zona degradasi juga, gue masih nggak yakin MU bisa menang. Oke, seandainya, Seandainya, Dok. atau Brentford atau tim apa, tapi kalau lawan Sheffield, ini hancur-hancuran ini tim. Bisa lah 3 poin ya. Jadi kalau MU main jelek aja harusnya tetap bisa menang. Kecuali MU main hancurnya hancur, nah itu baru. hilang 3 poin. Casemiro main nggak ya? Cedera kemarin. Mungkin main, tapi cederanya nggak cedera, gue harap dia diistirahatin dulu aja karena Siapa? performanya Casemiro. Casemiro. Casemiro Oh, kemarin Casemiro. sempat knock, tapi tadi pagi dia dimainin Oke. juga kalau lawan si Uruguay, walaupun performanya di Brazil juga biasa-biasa aja tadi kemarin. Jadi gue ngeliat walaupun dia fit pun gue harap Casemiro si Amrabat yang bisa ngisi posisi defensive midfielder tersebut. Pokoknya jaminan lah 3 poin kata 2 pandit ini ya. Yes, benar-benar. Dan Niko, November itu bulan penuh keceriaan ya. Karena kita punya banyak acara. Tanggal 11 November itu ada acara
1000 episodenya DPI. Yes. Dan nanti tanggal 29 November itu ada Nih. God Match The Juara Tenis. Tuh, pokoknya untuk info selanjutnya kalian pantengin aja di Instagramnya Jebret Media. Langsung aja war tiket dari sekarang, jangan sampai kehabisan. Betul. 11 November itu jam berapa? Nanti di info sore. Sore. Tuh seru banget kan? Sore, Oke, Gua- pastiin gua kalian tag gak dulu. ketinggalan ya Tanggal sama 11, acara besar Tanggal ini. 11-nya. Ya ini dia order of play-nya, charity match-nya seru banget. Iya pasti. Kalau kemarin kita lihat di acara Senovarti, Senovarti. itu plan-nya tuh gokil banget. Oke, Jebretin terima kasih Acara banyak. yang ini, God ya. Ya. Kok Oke, tanggal Jebretin 11, terima Ben? kasih banyak. Kita ketemu lagi hari Jumat. Dadah.